Di dalam kitab Adabul Alimi wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau membuat sebuah bab fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, tentang keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Qala Allah Ta'ala, qala wis ngandika sapa Allah Ta'ala mahluhur hale mahluhur sapa Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Yarfa'illahu, bakal ngangkat sapa Allah Ta'ala alladzina ing wong amanu kang pada iman sapa ikulah alladzina minkum saking sira kabeh, walladzina lan ing wong utu ing menungsa ing pira-pira menungso utu kang diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajat ing piro-piro derajat kang luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu, yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka pun dengan syarat harus beriman. Amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya keimanan akan diangkat derajatnya oleh Allah, juga orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah juga akan diangkat derajatnya. Ay wa yarfa'il ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amali. Yakni Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, yakni ulama, alim, orang yang berilmu, ulama, orang-orang yang memiliki banyak ilmu. Minkum, di antara kalian semua, darajatin, pada tingkatan-tingkatan kemuliaan, derajat-derajat kemuliaan. Sebab apa? Bima jama'u minal ilmi wal amali, karena para ulama itu terkumpul pada dirinya ilmu dan amal. Qala, telah berkata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyiduna Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayahnya sahabat, paman Rasul, anaknya juga sahabat, sepupu Rasul juga. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, darajatul ulama, adapun berbagai derajatnya para ulama, derajatnya para ulama itu fauqal mu'minina, di atas umumnya orang-orang mukmin, bisab'i mi'ati darajatin, dengan selisih 700 derajat. Orang alim, ulama dengan mukmin yang tidak alim itu perbandingannya 1:700. Jadi orang alim itu 700 tingkat lebih tinggi dibandingkan orang mukmin biasa. Ma bainad darajataini, yang mana jarak antara dua derajat, satu derajat dengan derajat yang lainnya, itu khamsumi'ati amin, seukuran 500 tahun perjalanan. Orang alim dengan orang mukmin biasa, orang alim yang mukmin yang mengamalkan ilmunya dibandingkan dengan mukmin yang tidak alim, itu jauh derajatnya, sekitar 700 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu sama dengan ukuran jarak perjalanan selama 500 tahun lamanya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Al-ayah. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa makna. Syahida wis nakseni sapa Allah taala annahu ing setuwune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak iku mawujud illa huwa kecuali huwa ikulah Allah taala wal malaikatu lan para malaikate wa ulul ilmi lan wong kang duwe ilmu. Al-ayah dan selanjutnya sampai akhir ayat. Kita pelajari dari petikan ayat ini Allah menyatakan fabada Allah taala, Allah memulai dengan binafsihi, dengan zatnya sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kemudian wathana bimalaikatihi, dan Allah menjadikan kalimat keduanya dengan membawa serta para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Wathallatha, tadi wathanna bimalaikatihi, wathallatha bi ahlil ilmi. Dan Allah menempatkan yang ketiganya dengan ahli-ahli ilmu. Wa ulul ilmi. Nah, dari sini wa nahyaka bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Cukup bagimu dengan firman-Nya Allah ini tentang kemuliaan dan keutamaan serta keagungan dan kemuliaannya Allah, kemudian malaikat dan juga ahli-ahli ilmu. Cukup kalimat ini menjadi landasan bagi kita supaya mengerti dan paham kedudukan para ulama. Jangan sampai kita ngaku Islam, baca Al-Quran, tapi ternyata kita mengkerdilkan orang-orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Wallahu wa rasul alam bimuradi wa ma'nah. Sesungguhnya. Nah, kalau lafadznya menggunakan innama berarti tak ada yang lain. Yang paling puncak atau satu-satunya seolah-olah. Sesungguhnya orang atau hamba Allah yang paling takut kepada Allah tidak ada lain dari hamba-hambanya Allah, tidak ada lain yang paling takut kepada Allah kecuali ulama. Orang yang luas ilmunya dan mengerti terhadap ilmu itu serta mengamalkan ilmunya, itu ulama yang dimaksud. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, termasuk Wahabi, tidak ada yang soleh katanya selain Nabi Muhammad SAW, pasti punya salah. Ya namanya juga manusia. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, luput. Betul kan? Jangankan kita, Nabi saja ada khilaf, ada lupa. Rasul diriwayatkan pernah beberapa kali mengalami lupa. Karena ini adalah awsaqul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Tapi Rasul lupanya tidak sampai kepada hal-hal yang membuatnya menjadi dosa karena sifatnya maksum. Nah, kalau selain Nabi dan Rasul tidak dimaksum. Selain Nabi dan Rasul tidak dimaksum. Kalau maksum itu tidak akan berdosa, tidak menjadi dosa. Jadi khilafnya pun, lupanya pun tidak menjadi dosa. Contoh, salahnya pun tidak jadi dosa. Karena Allah yang membimbingnya. Kenapa kok ada kalanya melakukan kesalahan? Ini biasanya menjadi hikmah, rahasia yang menjadi pelajaran untuk umat. Contoh gini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran thumma tarakaha. Adalah Rasul pernah kunut dalam waktu 1 bulan kemudian meninggalkannya. Fa amma fis subhi, adapun di waktu subuh, lam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya,
Rasul tidak pernah meninggalkan kunut sampai wafatnya kalau di waktu subuh. Lantas yang sebulan kemudian ditinggalkan kunut apa? Seperti apa? Ternyata kunutnya minta kecelakaan untuk orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid wa Usamah ibn Hisham. Allahumma al'an, ya Allah laknatlah, begitu. Allahumma al'an ri'anana wa lihlana, rihlan, kelompok rihlan, wa Zakwan, kelompok Zakwan, wa Usayyata, dan kelompok Usayyah, asatillah wa rasulah, yang telah menentang Allah dan Rasulnya. Allahumma shdud wat'ataka ila mudar, ya Allah dahsyatkanlah siksaanmu kepada Mudar, waj'alhu kasini Yusuf alaihissalam, dan jadikan tahun-tahun kehidupannya seperti tahun-tahun Nabi Yusuf dalam pembuangan. Ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw mu'adzibuhum fa innahum zalimun wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Wahai Nabiku Muhammad, dalam surah Al-Imran, bukan urusanmu tentang mereka, entah aku akan mengadab mereka karena dosa mereka atau aku akan memberikan hidayah kepada mereka sebagai kesempatan. Urusanmu itu cuma berdakwah, kamu cuma mengajak, menyampaikan risalahku. Urusan mengadab ya urusan aku, entah aku memberikan hidayah kemudian mereka beriman jadi nurut ngikut kamu, urusan aku itu, kata Allah Ta'ala. Maka Rasulullah meninggalkan redaksi laknatan. Artinya pada saat itu menurut Allah salah, jangan kamu berdoa dengan cara seperti itu, begitu loh ya. Berarti keluputan maksudnya. Nah, lalu apa yang dilanjutkan oleh Rasulullah tak pernah ditinggalkan pada kunut subuh? Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falikal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau kita dianjurkan menambah salawat sebagaimana menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, kunut ini terus berlangsung sampai beliau wafat, hatta faraqad dunya. Sedangkan kunut laknatan ditegur oleh Gusti Allah dan berarti seolah-olah suruh ditinggalkan redaksi kunut seperti itu. Nah, tapi itu tidak jadi dosa bagi Rasulullah. Hal kejadian itu yang sebulan itu tidak menjadi dosa. Jadi Allah yang membimbingnya langsung, dan Rasul khilafnya itu tidak sampai kepada perbuatan maksiat karena Allah yang membimbingnya langsung. Nah, sedangkan selain Nabi dan Rasul itu tidak maksum, tidak dijaga daripada perbuatan, tidak terhindar daripada perbuatan dosa. Selain Nabi dan Rasul pernah melakukan salah, khilaf ataupun dosa. Ya, umatnya ini. Itulah perbedaannya antara kita umatnya dengan Nabi dan Rasul. Maka jangan pernah kita putus asa jika kita pernah melakukan banyak dosa, banyak kesalahan, segeralah kembali kepada Allah, wallahu ghafurun rahim. Jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunannya Allah, karena rahmatullah awsa'u min ghadabih. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Sekelas sahabat Umar saja yang tadinya mau membunuh Rasulullah, ternyata diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah, bahkan menjadi mertuanya Rasul, menjadi sahabat yang tangguh untuk membela Rasul, menjadi Amirul Mukminin. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, ila qouli ta'ala, sampai pada firman Allah, dzalika liman khasyya rabbah wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Sungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengamalkan amal soleh,
Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Sampai pada ungkapan Allah, dzalika liman khasyya rabbah. Karena apa mereka menjadi sebaik-baiknya makhluk? Karena mereka adalah orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kalau kita memiliki rasa khawatir Allah murka karena kita berbuat dosa, kita khawatir Allah membenci kita karena kita tidak setia kepada Allah Ta'ala dalam mencintainya, tidak sempurna kita menghamba, sebetulnya rasa itu adalah rasa dari kolbu, dari jiwanya orang yang beriman. Tapi sebaliknya kalau orang yang leha-leha saja, tidak terasa takut akan ancaman Allah, tidak ada kekhawatiran bahwa kita akan terjerembab kepada kemurkaan Allah Ta'ala, maka orang-orang yang seperti itu berarti orang-orang yang dibutakan kolbunya, dibutakan jiwanya, ainul basirahnya. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia ini jiwanya, mata hatinya buta, maka nanti di akhirat dia akan lebih buta lagi dan tidak tahu jalan keselamatan. Allah anugerahkan ulama mendekat kepada kita. Allah anugerahkan rezeki untuk kita bisa punya rumah tempat tinggal di dekat majelisnya ulama. Allah anugerahkan kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Tapi ternyata orang-orang tertentu dibiarkan tidak memiliki rasa keinginan untuk datang kepada majelisnya ulama. Mungkin itu merupakan azab bagi mereka. Jangan dikira azab itu sesuatu hal yang menyakitkan saja. Pembiaran Allah kepada orang-orang yang dibiarkan melakukan maksiat, yang dibiarkan menjauh dari ulama, yang dibiarkan menjauh dari kebaikan, yang dibiarkan tidak mau mempelajari agama, yang dibiarkan acuh terhadap agamanya, maka bisa jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru adab terbesar adalah ketika kita tidak pernah terbesit di dalam jiwa rasa takut kehilangan agama kita. Adab terbesar bagi kita adalah ketika kita dibiarkan jauh dari majelisnya ulama, sehingga tidak ada pembimbing dalam kehidupan kita, hingga kita terjerembab pada kefasikan, kemunafikan, kemaksiatan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Faqtadatil ayatan annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Maka bersinergilah dua ayat tersebut. Ada kecocokan di mana sesungguhnya ulama humul ladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Di ayat pertama dinyatakan para ulama adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah, takut melakukan kesalahan, takut jauh daripada aturan Allah. Kemudian juga ayat berikutnya walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah. Dan orang yang takut kepada Allah mereka adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Maka dua ayat tersebut ternyata nyambung. Fayantiju annal ulama'a hum khairul bariyah. Maka kesimpulannya mereka para ulama adalah sebaik-baik makhluknya Allah. Orang yang berilmu adalah sebaik-baik makhluknya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Man utawi sapa wong yurid kang ngersakake sapa Allah Ta'ala bihi kelawan ikulah wong khairon ing kebagusan yufaqihu maka bakal mahamaken sapa Allah ing ikulah man fid dini ing dalam urusan masalah agama. Jika Allah menghendaki seseorang menjadi orang yang baik, maka pasti Allah akan menjadikannya faham terhadap agama.
Artinya orang yang berjalan menuju majelis ilmu berarti Anda sekalian diberjalankan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu supaya Anda paham tentang agama. Maka orang-orang yang istiqomah datang ke majelis ilmu berarti orang itu sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi baik. Sebaliknya mafhum mukhalafahnya, orang yang menjauh dari majelis ilmu walaupun mengaku dirinya baik, mengaku dirinya benar, membuat status-status yang baik, ternyata tidaklah dikatakan baik karena dia menjauh daripada majelis ilmu, majelisnya ulama, yang dimana di majelis itu selalu mengingat Allah, mempelajari ilmu-ilmu yang Allah harapkan tujuannya agar kita lebih dekat kepada Allah, lebih mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi orang yang menjauhkan dirinya dari majelis ilmu, tidak mau hadir, tidak mau datang dari majelis ilmu, maka masuk ke dalam kategori wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surah Az-Zukhruf. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi murad wa ma'na. Siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah Zat yang Maha Rahman. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, Zat yang Maha Rahman. Siapa yang berpaling dari mengingatku, Zat yang Maha Rahman, maka akan aku biarkan setan menjadi temannya. Orang-orang yang menjauh dari majelisnya para ulama, maka niscaya yang menemaninya adalah syaitan. Beda dengan orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, majelis sholawat. Karena banyak hadis yang menjelaskan bahwa inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna hilaqadz dzikri. Allah memiliki malaikat-malaikat yang khusus berkeliling di jalanan mencari perkumpulan-perkumpulan zikir yang berkumpul untuk berzikir, melantunkan kalimat thayyibah ataupun sholawat ataupun zikir-zikir yang lain, atau juga mengingat Allah dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kitab-kitab para ulama yang mengajarkan tentang penjabaran Al-Quran dan Sunnah. Maka malaikat itu akan datang menaungi orang-orang tersebut. Majelis-majelis itu yang menemaninya adalah para malaikat. Fayahuffuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Bahkan mereka madet penuh memenuhi di atas kepalanya orang-orang yang duduk di majelis tersebut, terus bersap-sap sampai ke langit pertama. Itu malaikat. Tapi yang berpaling dari majelis-majelis tersebut, maka berarti yang menemaninya adalah setan-setan. Jadi kelompok malaikat dan kelompok syaitan itu beda ya. Jadi beda kelas. Jadi jangan disamakan antara orang yang senang duduk di majelis ilmu dengan orang yang berpaling dari majelis ilmu. Beda kelas. Kalau orang yang duduk di majelis ilmunya para ulama, majelis zikirnya ulama, maka kelasnya itu bersama para malaikat yang suci. Sedangkan orang yang berpaling, menjauh, gak peduli dengan majelis-majelisnya para ulama, mereka kelompok-kelompok yang ditemani oleh syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Jadi beda kelas. Maka datanglah, come to me, kata Maulana Syekh Nazim. Datanglah. Jadi saksikan oleh kita sekalian orang-orang yang rajin, yang istiqamah datang ke majelisnya para ulama dengan penuh adab, dengan penuh mahabbah. Tujuannya memang ingin belajar, bukan ingin memonopoli ulama. Maaf, saya harus memberikan nasihat yang tegas kepada para pejabat ataupun para pengusaha. Jangan jadikan para ulama sebagai broker keinginan duniamu kepada Allah Ta'ala. Jangan hanya jadikan ulama sebagai broker, mediator untuk sampainya tujuanmu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya ketika kamu doanya mungkin tidak mudah sampai kepada Allah, dalam urusan dunia kamu meminta kepada Allah tapi kamu tak kunjung berhasil, maka kemudian kamu datang kepada para ulama hanya untuk menjadikannya sebagai broker,
Ketika tujuanmu sudah tercapai, kamu meninggalkan para ulama tersebut dan tidak peduli kepada mereka, bahkan tidak menghormati mereka. Datang tanpa adab dan mahabbah, datang hanya memonopoli para ulama. Jangan seperti itu. Bisik kualat. Datang hanya pansos supaya naik panjat sosial gitu kan, pansos. Setelah kemudian naik ya, kategorinya, derajatnya di tengah-tengah masyarakat, kemudian meninggalkan ulama tersebut, padahal dia yang menjadi wasilah kamu bisa naik derajatnya. Cuma ingin seperti itu datangnya, maka tidaklah menjadi mulia orang-orang seperti itu. Datanglah kepada ulama, wahai para pemimpin negara, wahai para pejabat, wahai para pengusaha, wahai kaum muslimin muslimat saudaraku, datanglah kepada ulama karena engkau ingin dibimbing supaya menjadi pribadi-pribadi yang benar. Datanglah kepada ulama supaya engkau mendapatkan doa keberkahan darinya agar hidupmu menjadi diridhoi Allah ketika engkau menjadi pejabat, ketika engkau menjadi pengusaha, ketika engkau menjadi orang yang terkenal. Engkau tak akan pernah lepas daripada bimbingan dan doa orang-orang soleh tersebut, sehingga ketika Allah memberkahi, hidupmu akan menjadi baik. Ketika kau punya jabatan, engkau akan menjadi amanah dan bisa melindungi rakyat. Ketika engkau menjadi pengusaha, engkau akan bisa menolong orang lain, menjadi manfaat. Ketika engkau menjadi orang terkenal, maka engkau bisa menjadi kepanjangan tangan ataupun lisannya para ulama untuk mengajak orang lain datang ke majelis gurumu. Niat, innamal a'malu binniyat. Dan jangan hanya datang ke majelisnya ulama untuk ngundang supaya menyemarakkan acaranya saja, event besarnya, supaya nanti kalau ulama tersebut diundang pasti jamaah yang datang banyak dan nanti dapat donasinya gede. Saya mau ngundang si fulan supaya apa? Supaya kita naik grade, ya, bukan grade, naik tingkat pansos gitu. Saya mau ngundang si fulan supaya apa? Nanti kan kalau beliau yang diundang itu jamaahnya, muhibbinnya, para pecintanya ribuan berbondong-bondong, nanti pas kenceleng sodako itu hasilnya banyak. Jangan kita ngundang ulama untuk tujuan seperti itu ya. Tapi undang ulama dengan penuh harapan kita mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui. Andai pun ilmu yang disampaikannya sudah kita ketahui, cukuplah mahabbah kita kepadanya akan menjadikan wasilah kita bersama orang-orang soleh tersebut nanti di akhirat. Dan cukuplah ketika kita dihadiri oleh ulama, maka para malaikat datang kepada kita, rahmat Allah turun kepada kita, keberkahan turun kepada kita, ampunan Allah akan terlimpah untuk kita, dan doa-doanya akan mustajabah untuk kita. Cukuplah dengan berkumpul bersama orang-orang soleh, kita dikategorikan mencintai mereka. Jangan pernah sepelekan cintanya seseorang kepada orang-orang soleh. Jangan pernah sepelekan cintanya seseorang kepada ulama, walaupun orang tersebut belum soleh, walaupun orang tersebut bukanlah orang yang berilmu, walaupun orang tersebut belum benar-benar baik. Tapi ketulusan cintanya itu ibaratkan rantai yang saling berkesinambungan satu sama lain. Terus jika menjuntai rantai ada yang paling atas, ada yang di pertengahan, ada yang paling bawah. Walaupun rantai yang paling bawah itu kena lumpur, tapi jangan sepelekan rantai, ikatan rantai, ya, biji rantai yang ada di bagian bawah sekalipun. Karena jika biji rantai yang paling atas, jika ikatan rantai yang ada di paling atas digerakkan, digoyangkan, maka yang paling bawah ibaratkan pecut. Siapapun yang menghinanya akan merasakan sakitnya pecut tersebut. Artinya apa? Jika orang-orang yang belum soleh sekalipun, tapi dia punya ketulusan mahabbah,
khidmatnya kepada orang-orang soleh, kepada ulama. Jika apa yang dirasakannya ini tersambung kepada yang di atas, maka yang di atas kemudian menggerakkan dirinya, artinya dia tidak akan terlepas dari perhatian dan madadnya orang-orang soleh tersebut. Syafaat dari orang-orang tersebut, dari orang-orang soleh, dari para aulia tersebut tetap akan turun kepada dia. Jangan pernah sepelekan. Tapi justru khawatirkan orang yang punya kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat, orang yang punya harta yang banyak, orang yang punya pamor yang hebat di tengah-tengah sosial, tapi dia tidak punya adab, tidak punya rasa mahabbah, rasa cinta yang tulus kepada orang-orang soleh, kepada ulama. Yang kita khawatirkan Allah akan menghinakannya, terutama di akhir hayat. Kehinaan yang Allah turunkan 3. Yang pertama, yurfa'ul barokah min kasbihim. Akan dicabut keberkahan dari kasabnya. Ya, dia mungkin manajer di sebuah perusahaan, uangnya banyak, dia punya jabatan tinggi di tengah-tengah masyarakat, dia orang yang terkenal. Tapi jangan kita mengkategorikan berkah itu hanya berbentuk harta atau jabatan atau ketenaran. Karena bisa jadi orang yang banyak, kalau memang kamu mengkategorikan keberkahan itu adalah banyaknya harta, maka Qorunlah yang sangat diberkahi Allah. Jika jabatan yang tinggi menurutmu itu adalah keberkahan, maka Fir'aunlah yang paling diberkahi oleh Allah. Seperti itu kan? Jika ketenaran itu merupakan keberkahan, maka orang-orang kafir yang terlena dengan ketenarannya, yang mereka bahkan menantang Allah, orang-orang ateis, orang-orang kafir, apalagi yang mereka mengajak keburukan-keburukan, kemaksiatan, tapi ternyata mereka tetap tenar. Lantas apakah menurutmu mereka lah orang-orang yang paling diberkahi oleh Allah? Jangan kita mengkategorikan keberkahan itu secara pandangan piciknya kita, pikiran-pikiran yang rendah, itu namanya. Yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zaliman. Kalau umat Nabi ini sudah meninggalkan ulama, kata Rasul nih, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Meninggalkan ulama, meninggalkan ahli-ahli fikih. Azab yang keduanya akan diangkat para pejabat untuk mereka dari kalangan orang-orang yang zalim. Pejabatnya siapapun, dari atas sampai bawah, sampai hilir, dari hulu sampai hilir. Akan banyak yang diangkat menjadi pejabat, tapi orang-orang yang tidak sayang kepada rakyat, kepada umat Nabi Muhammad, yang menjauhi ulama. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, nanti matinya tidak membawa iman, walaupun KTP-nya agama Islam. Ketika hidup mungkin dia sholat, ketika hidup dia diaku sebagai seorang muslim, tapi ketika hidup dia meninggalkan ulama, gak peduli kepada ulama, tidak peduli saja pokoknya. Maka siap-siap nanti matinya tidak membawa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi orang-orang yang senang ke majelis itu orang-orang yang dikategorikan, yang diharapkan oleh Allah akan menjadi baik. Yang Allah punya tujuan menjadikan mereka menjadi orang yang baik. Orang yang senang ke majelis, insya Allah oleh Allah diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, al ulama'u warathatul anbiya'i. Para ulama itu mewarisi para nabi, menjadi pewarisnya para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Cukuplah bagimu dengan derajat ini, derajat sebagai pewaris para nabi, ya, akan agungnya dan bangganya orang-orang yang menjadi pewaris para nabi ini. Wa bihadhihi rutbati syarafan,
wa dzikran. Dan martabat ini, kedudukan ini merupakan kedudukan yang mulia dan juga sebutan yang agung. Pewaris para nabi ini merupakan martabat yang sangat mulia dan juga sebutan yang sangat agung bagi mereka yang dikategorikan sebagai pewaris para nabi. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwati fala syarafa fawqa syarafil warathati litilka rutbati. Dan ketika tidak ada lagi pangkat yang tertinggi di atas kenabian, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan sebagai pewaris para nabi. Artinya pangkat manusia yang paling mulia itu adalah para nabi, para rasul, ya. Di antara para nabi ada yang menjadi rasul. Tidak ada pangkat yang tertinggi di antara manusia kecuali mereka para nabi itu. Di bawahnya itu adalah para pewaris nabi, yakni ulama. Dan tidak ada pangkat yang tertinggi di atas ulama sebagai pewaris nabi. Karena di atas ulama sebagai pewaris nabi, pangkatnya itu adalah nabi, ya, ataupun rasul. Maka tidak ada di antara nabi dan rasul dengan ulama ada pangkat yang lain yang menyelinginya, tidak ada. Karena di bawah pangkat kenabian adalah pangkat keulamaan. Jadi berarti selain nabi dan rasul, karena sudah tertutupnya kenabian dan kerasulan setelah Nabi Muhammad SAW, maka berikutnya adalah pewaris nabi lah, para ulama lah yang dikategorikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala berarti. Dan Rasul sendiri mengakui, masa sekarang orang Wahabi tidak mengakui? Allah dan Rasulullah saja mengakui kedudukan mereka.